Aku suka Kristusmu, aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Itulah pernyataan terkenal dari Mahatma Gandhi, seseorang yang pernah memperjuangkan kebebasan tanpa kekerasan. Nyatanya, banyak orang Kristen yang lebih terlihat duniawi daripada memancarkan terang Kristus. Apa nasihat yang ditawarkan oleh Rasul Paulus? Inilah pelajaran kelima, kuartal pertama, tahun 2026, dengan topik Bersinar seperti cahaya di malam hari. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dalam dunia yang semakin besar kegelapan moralnya, maka kehidupan pengikut sejati Allah harus terlihat bersinar dan berbeda. Saya percaya harus dimulai dari Anda dan saya. Jadi, terima kasih dan puji Tuhan untuk saudara-saudara yang mempelajari firman Tuhan dan semoga kita memancarkan terang Kristus. Saya tahu ini dari salam-salam yang telah masuk, dari nama-nama seperti Masrin Sinaga, Noitila Janin, Sayin bin Bahai Sayin, Helni Tangkilisan, Dalima Gabil, Justin Umpok, dan juga salam-salam yang berisi seperti dari Effort PI yang mengatakan, Shalom, terima kasih untuk penjelasan. Alvin Sape, terima kasih atas pembahasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang pekan ini. Semoga kita selalu dikuatkan oleh iman yang teguh di hadapan Allah. Stanley Masalin, terima kasih panduan diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu. Lamsihar Silitonga, Tuhan memberkati para narasumber dalam menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat. Sukses selalu dan tetap dalam lindungannya. Dewi Dure, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat sangat membantu untuk diskusi di kelas Sekolah Sabat dan terlebih dapat menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dari Raymond Sakul menuliskan, Selamat Sabat, selamat berbakti, Tuhan memberkati dengan firman-Nya yang menyelamatkan. Amin. Revna Sendo, terima kasih penjelasan diskusi Sekolah Sabat di akhir tahun. Kita boleh membenahi diri untuk ke tahun depan supaya lebih baik lagi, supaya lebih setia sampai Maranatha. Amin. Panser Sianturi mengatakan, terima kasih atas diskusi Sekolah Sabat yang menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. 3 yang terakhir, Asepron Sumbre mengatakan, pembahasan yang memastikan kita memilih memutuskan jalan mana yang kita pilih. Amin, itu jadi konsiderasi pilihan kita. Carlota Kaparang, biarlah di tahun mendatang kita bisa makin maju dan makin mengundang Roh Kudus setiap saat. Penting untuk berdoa untuk kecurahan Roh Kudus. Dan terakhir dari Tulun Dusun Official Channel, Amin, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang begitu sangat menarik dan membantu. Mari kita terhubung dengan media sosial dari Gereja Advent Indonesia Tengah, termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Mari kita sambut 2 narasumber kita yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah. Ada Ibu Verlin Rompas dan juga Pendeta Maruli Pongilatan. Selamat datang dari Jemaat RCC Jakarta. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Baik. Puji Tuhan baik. Sudah kali yang kedua datang. Semoga kali ini lebih rileks dan kita akan bahas yang aplikatif sesuai dengan kehidupan berjemaat. Karena itu inti dari pembahasan dari Paulus ya. Tentang bersinar seperti cahaya di malam hari. Sepertinya romantis sekali, ini kata poetik gitu ya dari Paulus. Tapi intinya adalah dia mau jemaat Filipi supaya bersinar. Dalam hal jemaat RCC, saya tahu jemaat-jemaat itu ada ciri khasnya tersendiri ya. Oh kalau jemaat ini dia terkenalnya apa? Keramahannya atau apa gitu ya. Kalau RCC, kata orang, ini jangan kata diri sendiri ya supaya tidak sombong. Kata orang RCC, apa ya? Apa ciri khasnya? Boleh saya mulai dari Kak Verlin? Iya, kalau citra apa menurut orang lain ya, RCC itu seperti apa? Kami itu terkenal sebenarnya dengan urban church, di mana anggota kami terdiri dari anak-anak muda. Bahkan majelis-majelisnya masih muda-muda ya. Ada yang 20-an tahun ya, 30-an tahun. Dan memang inilah image atau ciri khas yang
mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin mereka taunya hanya gereja anak-anak muda saja. Tetapi di dalam keanggotaan kami terkenal juga atau dinilai oleh orang lain bahwa kita banyak talenta-talenta penyanyi, IT dan lain sebagainya. Nah, semua berkumpul di sana dengan berbagai-bagai talenta dalam usia yang masih sangat muda. Berarti next time kita rekaman lagu dulu di sini ya dari RCC. Dengan senang hati. Puji Tuhan. Sebagai gembala jemaat, pendeta sudah ada pengalaman melayani gereja lain ya. RCC dari kacamata pendeta apa talentanya kayak Tuhan kasih mereka ini di dalam pelayanan begitu? Iya, jadi memang kalau saya perhatikan ya bahwa karena memang gereja ini, RCC ini adalah merupakan mayoritas anak-anak muda kebanyakan. Jadi ada banyak ide-ide kreatif yang saya lihat dari program-program di gereja RCC itu baik di internal kita maupun di luar kegiatan gereja RCC itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa seperti itu. Bahkan sebagai contoh pada tahun lalu kegiatan outreach kita itu kita bisa pergi ke panti asuhan, begitu ya. Kita bisa pergi ke panti ODGJ, di mana orang-orang yang mungkin bisa dibilang terlupakan atau terabaikan. Itulah memang misi daripada gereja kita, yakni penginjilan perkotaan. Kita menjangkau ke dalam, keluar, dan ke atas tentunya. Jadi memang kalau saya lihat, gereja ini penuh dengan anak-anak muda yang kreatif ya. Tadi Kak Verlin sudah jelaskan bahwa ada banyak orang-orang yang bertalenta di gereja ini. Dan kami juga mengundang. Silakan promosi. Jadi promosi. Bagi teman-teman orang muda yang ingin artinya bertumbuh ya kerohanian, sekaligus juga ingin mencari pasangan yang seiman, bolehlah datang berkunjung ke gereja RCC. Sosial medianya pendeta kalau Iya, ingat ada. sosial media kita di @regeneration community atau alamat gereja kita berada di gedung Sonatopas Tower, Sudirman. lantai B1 di Sudirman, Jakarta Selatan. Lengkap sekali. Lengkap ya. Tapi mungkin penambahan kelengkapannya dari tadi ya. Di RCC juga nyaman kalau misalnya orang-orang datang mereka rasa nyaman, baik dalam penampilan, mereka mau pakai apa aja kita nggak pernah kritik ya. Welcome dengan apa saja. Welcome. Dan artinya kalau mungkin mereka pernah saksikan kalau mereka pergi ke tempat lain mereka rasa nggak nyaman karena diperhatikan outfitnya, diperhatikan fisiknya dan lain sebagainya. Tapi kalau di kami kita nggak melihat itu. Kalau mau beribadah silahkan saja, dari orang luar pun kita welcome juga. Terasa sekali ini rekrutnya ya. Tapi itulah kita ada di sini gitu ya. Di kolom komen dari video kita yang banyak salam dari jemaat-jemaat. Saya jadi tahu gitu. Oh, di Klaten ada jemaat ini gitu. Bahkan pemirsa kita 20% dari Malaysia. Wah. Gitu. Jadi mereka bilang, Ivy bila datang ke Malaysia katanya. Kapan datang ke Malaysia kan? Bisa nanti kita atur orang muda kami ke Malaysia. Tukar mimbar gitu ya. Mimbar. Karena RCC juga paham dalam bahasa Inggris, ya, jadi betul. boleh lah gitu ya. Baik, apakah ini juga yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berbicara jemaat Filipi harus bersinar seperti cahaya di malam hari, harus berbeda dengan masyarakat yang ada saat itu. Saya mulai dengan ayat intinya terlebih dahulu sebelum nanti Pendeta Maruli akan buka dalam doa. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan kembali pada saat ini. Kami akan mempelajari akan firman-Mu dalam pelajaran sekolah sahabat yang kelima ini. Berkati pemirsa yang mendengar dan kami yang berada di studio ini akan mendiskusikan bersama dan belajar bersama akan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka pelajaran sekolah sahabat ini. Amin. Amin. Terima kasih.
Kalau RCC terkenal dengan hospitality mereka, gitu ya, talenta. Menurut Paulus, jemaat Filipi itu terkenal dengan ketaatan mereka. Di antara jemaat yang Rasul Paulus pernah layani, wah jemaat ini kalau yang namanya menghidupkan firman Tuhan, ini Filipi jagonya, begitu ya. Tapi ada satu hal yang dia mau Filipi tingkatkan lagi. Kalau boleh kalian banyak berbuat baik. Nah ini apa maksud dan tujuan dari Paulus untuk hal berbuat baik ini? Saya mulai dari Kak Verlin. Iya. Kalau dari dalam hal kita bicarakan berbuat baik ya, tergantung sudut pandang kita masing-masing secara rohani. Karena belum tentu apa yang saya rasa baik di mata orang lain itu baik ya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan melalui pelajaran ini bahwa di saat kita menyampaikan firman Tuhan, di saat kita melakukan sebuah kebaikan, di saat kita melakukan kerendahan hati atau kehendak Tuhan Yesus, kita harus imbangkan perkataan kita dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya itu tujuannya supaya kita tuh nggak melenceng. Misalnya di saat kita lihat, wah jemaat RCC jago-jago, banyak yang jago-jago bicara. Tetapi di saat dia berbicara, dia merasa pasti akan, oh saya nih yang paling bagus di sini, yang bisa berbicara, berkhotbah, bahkan menyampaikan sesuatu dengan sangat fasih ya. Tetapi tetap secara manusia, kita akan lihat apa yang dia lakukan. Misalnya saya sebagai anggota majelis, saya jago sekali berteori atau saya hafal firman Tuhan nih dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi di dalam pelayanan saya tidak melakukan apa-apa. Tapi saya bicara aja, kan saya bagus nih. Bisa diundang kemana-mana untuk menyampaikan sesuatu. Saya menguasai Alkitab. Mau tanya apa saya nggak perlu buka ya. Ivy tanya apa saya bisa jawab. Tetapi apa poinnya? Kenapa bersinar seperti cahaya di malam hari itu tidak ada di dalam jemaat? Karena kita tidak sinkron dengan apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Jadi perbuatan baik dalam hal ini, apalagi kalau kita referensikan ayat inti kita, adalah karakter yang tidak bercacat dan tidak bercela. Supaya apa yang kita sampaikan mengenai Yesus sudah hidup loh, dia mati bagi kita. Tetapi mereka mengetahui karakter hidup kita masih suka marah, begitu ya, senggol dikit, senggol bacok gitu ya, zaman sekarang ya. Kok beda dengan apa yang dia khotbahkan, begitu ya. Jadi itu intinya, kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi membuat kita paham bahwa ternyata ketaatan dan juga persatuan yang kita pelajari pekan lalu, itu akhirnya jadi percuma ya pendeta, kalau ternyata tidak diimbangi dengan karakter. Tindakan nyata. Dan tindakan nyata. Boleh pendeta tambahkan di situ, dan akhirnya ini ujung-ujungnya nyambung dengan keselamatan. Ini pelajaran di hari Minggu. Karena akhirnya penting untuk kita luruskan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi perbuatan yang dimaksudkan oleh Paulus ini juga penting dalam hal apa? Silakan pendeta luruskan. Jadi memang bagi Paulus ya, gaya hidup duniawi di tengah gereja itu memiliki ancaman tersendiri begitu ya. Yang artinya bahwa hal ini nanti akan menyangkut kepada Injil yang akan disampaikan, seperti itu. Kesatuan jemaat dan kredibilitas misi itu sendiri, seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara ini menyangkut keselamatan, maka diharapkan bahwa setiap umat percaya atau umat Tuhan itu tetap kerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut. Nah, mungkin saya ingin menggarisbawahi kata bersungut-sungut di sini ya, karena memang hal ini yang sering kali kita lupakan di dalam pelayanan ini, bahwa apapun yang terjadi di dalam pelayanan, walaupun mungkin memang tidak mudah, tetapi marilah kita belajar untuk bersyukur ya. Karena dari bersyukur itu kita akan lebih memaknai atau mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, perbuatan kita sendiri, dalam pelajaran sebelumnya juga disinggung bagaimana katanya bahwa perbuatan kita sendiri itu tidak dapat menyelamatkan kita, karena keselamatan adalah merupakan karunia Allah atau kasih karunia Allah Tuhan. Jadi saya melayani, saya berbuat baik, saya mengasihi orang lain, itu bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus berbuat baik, saya harus melayani, saya harus
mengasihi orang lain, seperti itu. Dan tentunya dalam perbuatan baik ini adalah merupakan kebebasan memilih ya. Jadi ada satu, the power of choice yang Tuhan berikan sejak kejatuhan manusia di Taman Eden juga, ya, ini adalah kebebasan memilih sampai saat ini masih berlaku buat kita. Tetapi yang Rasul Paulus ingin tekankan adalah bahwa marilah kita memilih yang baik. Walaupun kecenderungan manusia untuk memilih yang tidak baik atau memilih berdasarkan keinginan dagingnya, yang di mana itu adalah memilih pilihan yang salah, mengikuti hawa nafsu, godaan. Tetapi itu semua haruslah dilawan tentunya ya. Jangan dimanjakan. Jangan dimanjakan atau jangan mentolerir hal-hal itu, sehingga Injil itu sebenarnya dapat menjadi kesaksian nyata apabila benar-benar kita meminta kuasa Tuhan agar boleh dapat memampukan kita dalam menggunakan pilihan yang benar. Tentunya seperti itu. Dan hal ini juga berhubungan dengan bagaimana hubungan kita setiap hari. Tidak hanya saja dengan Tuhan, dan juga kepada sesama kita ya tentunya. Jadi itu poin yang ingin juga saya rindu untuk bagikan. Amin. Ya. Itu juga sudah membantu menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kita diajak untuk merenungkan atau mendiskusikan di UKSS masing-masing bagaimana kita dapat memahami konsep mengerjakan keselamatan kita sendiri tanpa terjebak dalam jebakan legisme. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa perbuatan baik itu maknanya luas. Kalau dari pelajaran hari Senin itu mengenai karakter yang tidak bercacat dan juga bercela. Tapi di pelajaran hari Minggu, perbuatan baik itu juga bagaimana kita memakai hak kuasa memilih kita. Untuk memilih apa yang benar, jangan apa yang salah. Supaya kita tidak dicap gereja yang duniawi gitu ya. Saya suka satu kutipan ini dari pelajaran hari Senin, dikatakan semakin besar kegelapan moral di sekitar kita, semakin mencolok perbedaan antara kehidupan pengikut sejati Allah dan orang-orang duniawi. Kita tidak perlu takut karena menjadi berbeda. Iman kita harus semakin membedakan kita dari dunia. Ini saya mau partisipasi dari para pemirsa di rumah juga, bagaimana gereja bisa di label duniawi gitu ya. Wah, apa bedanya gereja ini sama tetangga-tetangga di sekitarnya, misalnya kayak gitu ya. Apa fungsinya? Cuma omong doang dan lain-lain. Nah, itu patut direnungkan dan juga didiskusikan. Nah, ini saya mau ke pertanyaan berikutnya Kak Verlin, karena ada satu lagi contoh perbuatan baik yang Paulus singgung beberapa kali dalam tulisannya. Bukan cuma di Filipi, ada di 1 Korintus, ada di kitab-kitab yang lain. Ini mengenai persembahan atau pengorbanan yang hidup. Dalam hal apa? Boleh tolong dijelaskan? Kalau kita bicara persembahan atau pengorbanan, apakah kedua kata ini ada perbedaan nggak? Persembahan dan pengorbanan. Beti-beti ya. Iya. Apakah ini dua kalimat yang berbeda tapi punya satu tujuan yang sama? Karena kalau kita tidak melakukan persembahan, tidak mengadakan persembahan, tentunya kita nggak ada pengorbanan. Ya, pengorbanan itu bukan hanya secara materi, tetapi masalah waktu dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada ciri-ciri persembahan hidup ya. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan nasihat ya, supaya kita semua oleh karena kasih karunia Allah, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi di sini ada ciri-ciri. Sebenarnya ciri-ciri persembahan hidup itu apa? Kalau saya boleh simpulkan dari ayat-ayat ini atau pelajaran ini, ada 4 mungkin yang bisa kita ambil ciri-cirinya. Yaitu pertama, kita harus bisa melibatkan seluruh hidup kita. Jadi nggak bisa setengah-setengah dalam pelayanan. Misi Tuhan ya. Ya. Jadi tubuh, pikiran, ya, perkataan, waktu dan semuanya, talenta, bahkan apa? Kekayaan. Ya, kalau kita nggak punya kekayaan, nggak punya uang, tapi kita punya pikiran, punya talenta, punya waktu, dan semuanya itu memang kita gunakan untuk Allah. Pasti akan timbul pertanyaan dong, loh, kan saya sibuk nih, nggak ada waktu saya untuk menyibukkan diri dalam pelayanan. Kata siapa? Gitu. Kan sudah banyak contoh-contoh sebelumnya yang kita bisa lihat lah. Lalu yang kedua,
dilakukan dengan kerelaan dan kasih. Itu adalah sebuah pengorbanan dan persembahan. Karena kalau kita nggak rela dan tidak memiliki kasih itu, semuanya kayak terpaksa gitu ya. Motifnya harus Ada motif ya. Iya, Jadi betul. kita lakukan ini supaya saya dipuji nih. Ya, supaya saya terlihat hebat gitu dalam pelayanan. Itu tidak berlaku ya. Dan yang ketiga, berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, praktis dalam pelayanan kepada sesama. Jadi selain kepada Allah, kita juga melakukan itu kepada sesama. Karena semua persembahan, pengorbanan ini ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah persembahan kita yang kita serahkan kepada Yesus adalah hidup kita. Yang mana sepenuhnya ditujukan hanya untuk memuliakan Allah melalui pikiran, tindakan, pelayanan, terutama di dalam perbuatan baik kepada sesama. Tentunya kita tahu ya perbuatan baik apa saja, ya kita boleh melihat banyak sekali contoh yang ada di dalam Alkitab. Berarti dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa kehidupan umat Tuhan di luar gereja, di luar aktivitas penginjilan, itu juga persembahan dan juga pengorbananmu, gitu ya. Tidak bisa dibedakan gitu ya. Saya yang di gereja dan saya yang di luar gereja. Nah, ini timbul, ide dari Paulus ini timbul karena ada satu praktik lumrah di upacara kebaktian saat itu yang Paulus rasa ini nggak benar nih, gitu ya. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
Paulus mengajak kita untuk bersinar. Mungkin zaman sekarang istilah apa ya? Menyala abangku gitu ya. Ini bersinarlah jemaat Filipi gitu. Diajak dengan perbuatan baiknya. Ada banyak contoh-contohnya. Pertama dengan tadi yang Kak Verlin ceritakan bahwa mari kita gunakan waktu, tenaga kita sebagai persembahan yang hidup gitu ya. Jangan cuma kita aktif hari Sabat saja misalnya seperti itu. Nah, observasi ini datang bukan dari kebetulan, karena ada satu praktik yang diperhatikan oleh Paulus, konsep persembahan, konsep pengorbanan yang tidak benar di jemaat Filipi. Waktu itu ada pemborosan. Apa itu pendeta? Boleh tolong dijelaskan? Dan kenapa akhirnya ujung-ujungnya kita membahas tentang hal ini? Jangan sampai kita duniawi gitu ya, jadi bukan mata duitan ya, maksudnya mengedepankan nilai ataupun harga dari kebaktian ataupun upacara, akhirnya itu disetarakan dengan kerohanian misalnya. Oh, kita sudah banyak nih keluar uang untuk penginjilan, berarti kita kerohaniannya mantap sebagai jemaat misalnya seperti itu. Silakan, ada praktik apa dalam penyembahan jemaat Filipi saat itu? Jadi ada satu praktik memang dalam penyembahan ini yang Rasul Paulus cukup concern dalam melihatnya, ini adalah merupakan praktik pemborosan dalam hal cairan seperti itu ya. Jadi memang cairan ini tuh artinya seperti minyak ya, minyak, anggur atau air. Ketika orang-orang di Filipi ini mereka memberikan persembahan yang terbaik, atau mereka menganggap ini adalah persembahan yang terbaik, sehingga mereka menganggap bahwa sudah cukup, sudah cukup begitu. Jadi saya sudah memberikan yang terbaik, sudah cukup, tidak perlu lagi menginjil lah, seperti itu ya. Jadi memang hal ini yang bahaya tentunya, apalagi khususnya ini teguran juga buat saya, buat kami yang ada di kota Jakarta ini khususnya ya, yang di tengah dengan kehidupan yang begitu sangat sibuk, alasan 1 minggu kerja capek sehingga hari Sabat waktunya istirahat ya udahlah di rumah saja. Apalagi sekarang sudah dipermudah dengan kehidupan online, ibadah melalui online. Tapi semoga itu tidak menjadi alasannya seperti itu. Jadi memang jangan kita berpuas atau merasa bahwa pada saat ketika kita sudah memberikan persembahan yang kita anggap itu yang terbaik untuk Tuhan, tidak ada yang salah sebenarnya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi jangan juga melakukan yang satu tapi mengabaikan yang lain. Harus balance ya, seperti itu, supaya berkat itu akan tetap terus tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi praktik inilah yang biarlah menjadi pelajaran buat kita agar kita dapat lebih juga akan lebih berhati-hati mungkin ya dalam menilai motif diri sendiri dalam hal pemberian. Jangan berpuas diri seperti itu dan jangan mengesampingkan yang lain. Mungkin itu kali ya. Dan hal-hal lain yang tidak boleh dikesampingkan. Kalau saya lihat contoh di sini, di jemaat lain, bukan hanya di jemaat Filipi, mereka itu memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Padahal mereka ada pekerjaan hariannya juga, gitu ya. Jadi kelihatan kehidupan mereka seluruhnya, overall, itu adalah untuk misi Tuhan. Mereka juga membuka rumah mereka untuk mempelajari kitab suci, gitu ya. Kita tahu di jemaat-jemaat tidak semua keluarga siap untuk rumahnya dibuka menjadi tempat KPA gitu ya. Pasti ada alasannya, kita juga tidak mau menghakimi. Tapi kalaupun memungkinkan, tidak ada alasan yang sebenarnya besar, kenapa tidak gitu dibuka ya. Pasti itu akan jadi berkat, paling tidak untuk anak-anak di rumah yang melihat bagaimana orang tuanya terlibat dalam misi Tuhan. Dan satu lagi, sama seperti para perintis Advent, begitu ya. Nyonya White punya pekerjaannya sendiri untuk mencari uang. Jadi ada satu kesempatan, mungkin pendeta juga pernah ya mengunjungi rumahnya Nyonya White. Ternyata dulu di sekitar situ perkebunan buah, dan disitulah beliau mencari uang supaya kalau uangnya terkumpul akan ada kan KKR di mana-mana, ada camp meeting begitu ya. Jadi di situ dia cari uang. Paulus sendiri adalah seorang pembuat kemah ya, tenda ya. Jadi itulah maksudnya 100% kehidupan kita untuk Tuhan. Jangan cuma karena persembahannya udah mahal jadi nggak usahlah KPA di rumah atau dan lain sebagainya. Itu jadi perhatian bagi kita. Saya mau ke pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Pendeta Maruli boleh tolong tanggapi lagi. Karena di sini dikatakan
selangkah demi selangkah menyerah pada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan duniawi. Paulus tidak mau gereja itu dicap duniawi. Ya udahlah, karena kita sama-sama sibuk, ya udah kita turun standar kebaktiannya, turun standar penginjilannya. Apa yang menjadi concern di sini pendeta kalau gereja itu sudah mulai duniawi dicapnya? Berbicara mengenai kehidupan duniawi tentunya karena mungkin kita sekarang ini hidup di dalam dunia modern ya. Artinya informasi yang kita dapatkan itu begitu sangat cepat kita terima seperti itu. Namun satu hal yang menarik di sini adalah bagaimana walaupun kita saat ini hidup di dunia, janganlah kita menjadi serupa dengan duniawi atau jadi serupa dengan dunia, sama seperti Roma 12 ayat 2 bilang kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah katanya oleh pembaharuan budimu, seperti itu. Sebagai contoh bagaimana tren gereja saat ini ya, gereja pada modern pada saat ini, gereja berlomba-lomba bukan lagi kepada misi penyelamatan, tetapi berlomba-lomba untuk menunjukkan gereja kita yang paling hebat, yang paling wah. Ibadah itu menjadi ajang suatu pertunjukan, dan ini fakta yang terjadi saat ini ya. Jadi ibadah pertunjukan. Pelayanan saat ini digerakkan oleh tren, gitu ya, bukan lagi oleh firman, misalnya seperti itu. Tentu ini hal ini yang perlu memang kita evaluasi di dalam gereja kita masing-masing. Apakah memang setiap pelayanan yang diberikan itu benar-benar itu murni tulus untuk memuliakan Tuhan, atau justru memuliakan manusianya? Seperti itu, umat Tuhannya, bukan Tuhannya, tapi untuk memuliakan umat Tuhannya, seperti itu. Terorganisir gerejanya tetapi kurang berdoa, seperti itu. Praktik-praktik duniawi ya. Apalagi ramai program tetapi minim dalam hal pertobatan. Banyak program-program yang dibuat selama 1 tahun, seperti itu, tetapi minim dalam hal pertobatan. Jadi perlu ada yang dievaluasi, apakah kita kurang berdoa, apakah kita kurang penyerahan, apakah mungkin yang kita lakukan ini hanyalah berdasarkan hanya kemauan saya sendiri atau kepentingan diri sendiri, apakah saya sudah bertanya kepada Tuhan. Jadi memang hal-hal ini akan mengikuti seiring berkembangnya jalan dalam pelayanan itu. Dan inilah yang Paulus inginkan, bahwa mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai umat-umat Tuhan menjadi sama seperti duniawi ini ya. Tidak ada yang salah, seperti yang tadi kutipan pelajaran sekolah sahabat sebelumnya dikatakan bahwa tidak ada yang salah untuk menjadi tampil beda, tetapi juga jangan kaku tentunya ya. Jangan terlalu kaku juga. Belajarlah daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana cara Yesus mendekati, dia itu masuk dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Karena Tuhan Yesus tahu kepada siapa dia berbicara, agar pesan rohani yang diberikan itu mengena kepada orang yang mendengarkan, seperti itu. Ini patut sekali untuk didiskusikan dan juga diramaikan kolom komen. Kira-kira trait ataupun seperti apa terlihatnya gereja yang mulai duniawi dan solusinya apa? Kalau boleh ada nasihat yang diberikan di kolom komen, silakan dituliskan. Kita lanjut ke Verlin, karena di jemaat, yang membuat jemaat itu bersinar bisa juga individu yang ada di dalamnya yang akhirnya menjadi teladan bagi jemaat tersebut. Dan ada satu nama orang muda seperti jemaat RCC gitu ya, masih muda, dari Timotius. Apa yang patut kita pelajari dari Timotius untuk bersinar? Ya, ini bagus ya, bagus sekali pertanyaan untuk kita semua orang muda yang mendengarkan saat ini. Ya, kenapa? Hal apa yang dapat membuat individu atau jemaat itu dia bersinar? Kenapa dia bersinar itu harus malam hari? Kenapa nggak siang? Karena di saat dia bercahaya di siang hari, tidak kelihatan. Ya, sama semua, terang semua. Tapi kenapa harus malam hari? Dan membuat secara individu. Yang saya dapat dari Timotius ya, Paulus sangat dekat sekali dengan Timotius. Yang saya dapati dari Timotius adalah konsistensinya. Dan ini yang sangat diperlukan di dalam individu. Ya,
sehebat apapun secara individu, tapi kalau dia tidak punya konsistensi seperti Timotius, itu semuanya sia-sia. Pelayanan itu, cahaya itu tidak terlihat. Ya, karena konsistensi dalam kehidupan, apalagi khususnya untuk RCC ya. Kita semua mungkin sebagian atau beberapa sudah mengetahui cerita dari RCC. Nah, kita banyak sekali melewati hal-hal yang sulit sebetulnya. Ya, tantangan-tantangan yang kita lewati itu dalam hidup ini, dalam pelayanan bersama, baik secara individu maupun bersama, itu sangat sulit. Makanya di saat kita melewati semuanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dengan tuntunan Tuhan, maka terbentuklah individu-individu yang konsisten. Kalau tidak ada orang yang konsisten, saya rasa RCC akan tidak ada. Ya, karena kita bersatu. Jadi bersatu di dalam hal-hal atau di dalam masalah-masalah yang kita hadapi semua, kita punya satu cahaya. Secara individu kita sama-sama bersatu secara jemaat, dan kita selalu melihat terang Kristus itu. Bahwa kita udah bisa loh lewati ini. Karena nggak mudah sebetulnya, apalagi berganti-ganti orang ya di dalamnya, juga berganti gembala. Tapi kita harus bisa punya konsistensi itu yang diajarkan oleh, yang saya lihat yang ada di Timotius. Jadi konsistensi dalam hal ini adalah keadaan sulit maupun nyaman, karakternya tetap sama gitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan hari Rabu di bagian bawah, ini jadi perenungan kita. Ternyata kalau sudah mulai ada hasutan, ini saya membaca ya, bukan saya mengharang-harang. Kalau mulai ada hasutan, kesulitan, dan juga gangguan, supaya kita konsisten, atau dalam bahasa lainnya kalau di pertanyaan hari Rabu bawah, supaya kita bisa disiplin sebagai individu ataupun jemaat. Apa nasihat yang pendeta mau tambahkan? Ya, kalau kita berbicara mengenai bahaya daripada hasutan, atau bagaimana cara melatih disiplin kerohanian kita, tentu ini adalah merupakan satu bagian penting dalam kehidupan pertumbuhan kerohanian ya. Jadi Alkitab memang tidak menyangkal bahwa dalam perjalanan iman seseorang pasti akan dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan kehidupannya. Atau kalau seperti lagu bilang, katanya begini, kutipan lagu bilang, Tuhan tak pernah janji, katanya kan, jalan selalu rata begitu, tetapi dia berjanji bahwa dia selalu menyertai, begitu kan. Tuhan tak pernah janji, katanya, langit selalu biru. Seperti itu. Dan jadi, tetapi satu hal yang kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita seperti itu. Makanya pada pelajaran ini menegaskan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwa yang menentukan itu bukan apa yang kita alami, tapi bagaimana respon kita. Seringkali pada saat ketika dalam kehidupan berjemaat ya, pesan yang disampaikan anggota jemaat kepada anggota jemaat yang lain, seringkali kita cepat-cepat untuk merespon. Padahal firman Tuhan bilang juga, lambat-lambatlah berbicara ya. Seperti itu ya. Jadi tidak segala sesuatu itu memang perlu kita tanggapi dengan cepat. Ada kali memang perlu untuk berpikir, berdoa ya. Dalam Alkitab pun dituliskan bahwa karena aku menguasai tubuhku sepenuhnya sehingga aku dapat berdoa. Bagaimana kita dapat berdoa? Kalau kita tidak tenang, kita tidak memiliki penguasaan diri yang baik, seperti itu. Makanya disiplin rohani ini adalah merupakan juga dari bagian dari pendidikan Tuhan untuk kita manusia. Makanya dalam segala setiap ujian-ujian kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, marilah kita berhenti bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi Tuhan? Gantinya mulailah bertanya, pelajaran hidup apa yang Tuhan mau saya belajar dari hal ini? Artinya, kutiplah, petiklah dari segala rangkaian-rangkaian kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, ambil hikmahnya. Bukan malah mempersalahkan Tuhannya, tapi ambil hikmahnya bahwa, oh iya, Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan mau saya berkembang di bagian mana ya? Kira-kira begitu ya. Saya ingin mengutip dari pelajaran sahabat ini, dia bilang begini. Di hari Rabu, pengalaman hidup yang sulitlah yang menguji ketahanan kita dan menunjukkan siapa kita
sebenarnya di dalamnya. Jadi bersyukurlah bahwa ketika pengalaman hidup kita Tuhan izinkan melewati hal-hal yang sulit, karena dari situlah akan menimbulkan tahan uji. Seperti itu. Saya ingat waktu kami kuliah dulu kan, kebetulan saya mahasiswa student labor juga waktu di kampus, jadi kuliah sambil bekerja begitu. Kadang capek juga sih kerja, tapi harus lanjut kuliah. Tapi ada salah satu kata-kata penghiburan daripada dosen kami. Dia katakan demikian pada saat ketika kami misalnya nyapu itu daun masuk ke dalam karung. Dia bilang, anggaplah bahwa kamu sedang mengumpulkan uang dalam karung. Terus dosen kami bilang begini, ketika kamu bekerja sambil kuliah saja katanya kamu setia, apalagi ketika kamu tinggal bekerja saja dan tidak berkuliah. Artinya sudah berkurang toh bebannya. Makanya pada saat ketika kita berdoa juga, hendaknya mungkin kalimat doa itu perlu diperbaiki kali. Seringkali kita berdoa buat Tuhan, tolong kalau boleh angkat masalah ini dari hidup saya Tuhan. Gantinya Tuhan, tolong berikan saya pundak yang kuat. Kekuatan. Agar saya dikuatkan. Amin. Ya. Itu semangat dari pendeta untuk yang kuliah sambil labor gitu ya, atau yang orang tuanya mendukung anaknya yang kuliah sambil labor ya. Disiplinnya maksudnya itu yang akan dibawa jauh di dalam kehidupan. Begitu ya. Terima kasih sekali pendeta sudah membantu kita untuk merenungkan. Karena waktu yang terbatas, ini pertanyaan kita yang terakhir, Kak Verlin. Selain Timotius, ada satu lagi sosok yang bersinar dan kata Paulus, orang seperti ini patut dihormati. Seperti apa itu orangnya? Ya, di sini memang Paulus memberikan satu nama lagi selain Timotius, yaitu ini tidak familiar ya sebenarnya nama ini. Kalau disebutkan juga agak susah, tapi saya coba bacakan ya. Epaphroditus. Ya, ini adalah salah satu rekomendasi daripada daripada Paulus bahwa Epaphroditus ini salah satu tokoh yang patut untuk diteladani selain Timotius. Kenapa? Emang dia ini siapa? Ya, oke. Kalau kita selidiki, dia adalah hanya anggota jemaat biasa sebetulnya, di mana pada waktu dia dipercayakan di dalam pelayanan, pada waktu Rasul Paulus berada di penjara, dialah satu-satunya orang yang memberikan bantuan dan juga persembahan kepada Paulus. Dia lakukan itu secara konsisten, ya. Dia tidak meninggalkan jemaat, dia terus melakukan itu. Bahkan kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 25, dikatakan ia disebut sebagai hamba Kristus dan teman sekerja Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa Epaphroditus ini hampir mati karena pelayanan demi jemaat dan kepentingan Injil. Ya, menunjukkan dedikasinya itu yang luar biasa. Ya, dia mau melayani bahkan nyawanya pun terancam. Tetapi ada teladan yang ia tinggalkan kepada kita semua sebenarnya di sini. Teladan yang ia tinggalkan adalah bagaimana dia setia di dalam melayani. Ya, bagaimana melayani dengan kerelaan hati. Dia coba meninggalkan rasa apa? Kenyamanan. Dan dia meresikukan juga kehidupannya. Kita nggak tahu apakah saat ini di dalam jemaat kita mau rela mati untuk RCC, pastorkah rela mati untuk RCC? Ada keluarga dan anak-anak, ya. Dan di sini kedua yang ia teladani, yang patut kita teladani adalah di dalam Filipi 2, kerelaan berkorban untuk orang lain. Itu seperti pelajaran yang kemarin ya, kerelaan berkorban untuk orang lain dan selalu mengutamakan kepentingan daripada orang lain. Ya, saya belum pernah lihat, belajar ini bahwa tidak ada yang dia mementingkan untuk dirinya. Saya lihat lebih banyak kepada jemaat, kepada Paulus, dan orang lain. Dan yang berikutnya, yang terakhir itu adalah bagaimana dia setia dan memiliki satu keberanian. Ya, keberanian inilah yang ia memberi. Paulus ajak kita untuk melihat teladan ya. Namanya saya agak susah sebut ya, Epaphroditus ini. Dan dia adalah salah satu contoh yang mana dia setia, rela berkorban, memiliki kerendahan hati dan berani dalam pelayanan. Dan ia juga menghidupi prinsip-prinsip hati dan juga kerendahan hati dan kesatuan secara jemaat. Dan mungkin menjadi inspirasi buat kita semua ya di sini bahwa pelayanan bukan tentang pujian atau kenyamanan pribadi.
tetapi tentang bagaimana kita mengasihi, menolong satu sama yang lain, dan membangun orang lain serta memuliakan Allah. Inilah kita bisa ambil pelajaran yang ditinggalkan oleh Epaphroditus. Jadi dari Timotius kita belajar disiplin, konsisten. Dari Epaphroditus kita belajar kesetiaannya pada tugasnya. Walaupun kalau dilihat cuma orang pesuruh gitu ya, disuruh-suruh bawa persembahan, mantelnya Paulus, makanan buat Paulus, tapi itu dia lakukan terus walaupun ada bahaya dan lain-lain. Orang seperti itu patut dihormati. Orang seperti ini dua adalah orang yang bersinar. Seperti itu. Kita akan simpulkan kira-kira apa poin yang tidak boleh dilupakan. Jadi tetaplah bersama kami. Di suatu hari ku berjalan sendiri, Ya sendiri di jalanan sunyi, roh Tuhan bisikan janji. hati Aku pun bernyanyi. Di suatu hari ku berjalan sendiri, Ya sendiri takut pun hilang. karena Tuhan selalu menjaga. ku puji karena Dia selalu serta, Ya Tuhan dan Juru selamatku. puji karena Dia selalu jaga ku aman. Wow, 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 wow. Tangannya kuat dan pegang tanganku, si jahat takkan pernah dapat mengganggu, karena Dia selalu menjaga. Ingatlah Daniel, nabi yang setia, selalu berdoa, malaikat pun dekat dengannya, mendengar doanya. Ingatlah Daniel, nabi yang setia, selalu berdoa, Tuhan selalu menjaga. ku puji karena Dia selalu serta, Ya Tuhan dan Juru selamatku. puji karena Dia selalu jaga ku aman. Wow, 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 wow. Tangannya kuat dan pegang tanganku, si jahat takkan pernah dapat mengganggu, karena Dia selalu menjaga. ku puji karena Dia selalu serta, Ya Tuhan dan Juru selamatku. puji karena Dia selalu jaga ku aman. Wow, 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 wow. Tangannya kuat dan pegang tanganku, si jahat takkan pernah dapat mengganggu, karena Dia selalu menjaga ku aman. Pertanyaan kesimpulan kali ini saya ambil dari bagian aplikasi kehidupan. Bagi para guru-guru yang memiliki penuntun guru, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya agar terangmu dapat bercahaya di dunia yang gelap ini? Saya arahkan kepada Pak Pendeta sebelum nanti aplikasinya dari Kak Verlin. Silakan. Iya. Kita masuk pada akhir daripada pelajaran ini ya tentunya. Jadi kalau kita sudah belajar bersama mengenai bagaimana terang itu haruslah bercahaya, pelajaran ini juga mengingatkan kepada kita bahwa terang Allah itu paling jelas terpancar justru di tempat yang gelap ya. Seperti itu. Makanya Tuhan juga memanggil kepada kita, pada saya dan
saudara-saudara semua, kepada umatnya untuk kita tetap bercahaya di dalam kegelapan dengan cara ialah melalui kesetiaan kita, karakter kita, kehidupan yang memancarkan terang kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saya ingin mengutip Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah katanya, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang dimuliakan bukan saya, bukan kita, tetapi katanya di akhir, tetap melainkan Bapamu yang di sorga yang akan dimuliakan. Biarlah kita dapat memantulkan terang kasih Kristus dimanapun kita berada. Amin. Kita diajak untuk menjadi bulan, gitu ya. Mencerminkan sinar matahari, alias sinar dari Allah Bapa. Apa ajakan Kak Verly untuk jemaat secara praktis? Ya, untuk ajakan ya kepada kita semua, kepada seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, kita belajar dari Rasul Paulus di mana dia memberikan 2 rekomendasi nama tadi, ya, Epafroditus dan Timotius. Di mana bagaimana mereka di dalam pelayanan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan konsistensi yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, di mana mereka sendiri tidak mementingkan diri sendiri. Ya, di saat mereka bercahaya, bukan hanya untuk menonjolkan diri sendiri, tetapi menonjolkan karakter Kristus dan menguatkan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah saya ingin mengajak kita semua, ya, jangan pernah mengeluh di saat kita hidup masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Jangan pernah mengeluh di saat kita melayani, dan kita coba melayani dengan penuh kerendahan hati dan melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Jangan pernah malu kalau misalnya kita mau berbeda sendiri. Ya, mungkin orang lain akan menganggap itu seperti apa ya, aneh atau terlihat apa ya yang di mata manusia, tetapi sesuatu yang berbeda sendiri, tetapi menonjolkan terang kasih Kristus itu akan menjadi berkat untuk kita semua dan kepada sesama. Saya rindu untuk melihat apa kesimpulan dari para pemirsa sekalian. Boleh dicantumkan di kolom komen. Semoga itu akan menguatkan orang-orang yang membaca komen juga. Saya minta kesediaan dari Kak Verly untuk menutup diskusi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur berterima kasih oleh karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami diingatkan kembali betapa Tuhan sudah memberikan contoh melalui Rasul Paulus, melalui umat-umat Tuhan, di mana kami juga Tuhan mau untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam jemaat, di dalam kehidupan, dengan penuh kerendahan hati. Berikanlah kami Tuhan kemampuan, hikmat, akal budi, dan juga kuasa roh, agar kami boleh menghidupkan buah-buah roh, kami boleh menghidupkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh memancarkan terang kasih Kristus. Kami boleh bersinar seperti cahaya di malam hari. Berikanlah kami Tuhan kemampuan, berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki kehidupan kami, karakter kami, panggilan kami sebagai umat Tuhan, agar kami boleh juga memperhatikan orang lain satu dengan yang lain, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang mungkin lemah iman. Kiranya Tuhan boleh kuatkan. Saudara-saudara kami mungkin yang dalam keadaan jatuh, dalam keadaan kesulitan, biarlah Tuhan boleh gunakan kami untuk membantu mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang baik pada hari ini. Biarlah pelajaran ini dapat memberikan kami kekuatan iman kerohanian kami agar kami boleh tetap selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semua yang sudah menyaksikan, biarlah berkat surga boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih banyak ya Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Verlaine Rompas dan Pendeta Muda Maruli Ponggilatan. Kita doakan dan juga dukung pelayanan mereka di Jemaat RCC di Jakarta. Mari terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah dan bagikan video ini. Sampai jumpa pekan depan, karena Paulus ingin kita tahu prioritas yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian.